William benar-benar ngamuk saat Dinda ceroboh lagi sehingga Salma menemukan gembok cinta yang bertuliskan inisial William dan juga Dinda. Halo semua, selamat datang di Dramanesia. Seperti biasa, Mimin akan mengulas dan membahas alur cerita untuk sinetron kesayangan kita semua, Luka Cinta Setiap Harinya. Wah, kira-kira akan seseru apa dan akan semenarik apa? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, teman-teman, seperti yang kita semua tahu, Dinda ini kalau nggak jadi pelakor ya kelakuannya ini ceroboh. Bener-bener ceroboh sekali. Setelah di episode kemarin kita melihat bagaimana cerobohnya Dinda, gampang banget dimanipulasi oleh Roy. Nah, di episode malam ini Dinda pun juga akhirnya ceroboh lagi dan ini benar-benar bikin William pun juga naik pitam dan benar-benar emosi. Sebetulnya dalam momen ini tuh nggak bisa disalahkan Dinda juga. Dinda tetap salah tapi nggak yang gimana banget karena kan nggak nyangka juga kalau Salma akhirnya menemukan inisial nama Dinda dan juga William tuh di gembok cinta. Tapi mungkin inilah yang namanya feeling seorang istri tuh gak pernah salah. Selalu benar, selalu bisa tepat sasaran. Sehingga ini benar-benar bikin William pun juga sama sekali gak berkutik lagi. Bayangkan saja William ini gak sengaja cerita pernah kesini. Ternyata dari balik cerita tersebut yang justru malah bikin Salma tuh menggali banyak informasi, menyelidiki kembali hubungan perselingkuhan antara William dan juga Dinda. Nah, seperti yang teman-teman lihat juga kan, entah itu di episode kemarin dan nanti malam nih, Salma sebetulnya udah benar-benar tahu perselingkuhan William sama Dinda. Cuma karena belum punya bukti yang kayak otentiknya banget, akhirnya Salma tuh tetap diam aja. Sampai ada bukti konkretnya baru Salma ini mau ngomong. Ini kan menjadi bukti juga. Kalau Salma tuh sekarang pengen bener-bener ngebuktiin. Apalagi melihat kecurigaannya di episode kemarin. Lanjut lagi di episode malam ini untuk lanjutannya. Ini kan bener-bener menunjukkan Salma tuh ingin ngebuktiin. Dan di samping itu tuh bukan cuma itu saja. Tapi karena Salma pun juga udah capek sama William. Mohon maaf banget ini harus bilang ini, tapi ternyata setelah kehilangan anaknya, Salma benar-benar berubah dan gak bisa lagi seperti dulu. Mau William kasih kemanapun Salma mau, apapun itu, ke tempat apapun yang Salma mau, ternyata ini sama sekali gak ngerubah apa-apa loh teman-teman. Justru ini malah bikin Salma semakin hilang rasanya. Yap, ini kan gak bisa dipungkiri juga berkat trauma yang didapatin Salma sejak kecil bersama William selama pernikahannya dan sebagainya. Terlebih lagi banyaknya William yang bohong tentang Dinda, gak mau ngaku tentang Lilia. Ini kan bikin Salma pun juga jadi gedek. Sehingga kenapa sih ada kesempatan buat banyak jujur, tapi kenapa harus terus berbohong? Salma kan tahu, cuman Salma kan pura-pura bodoh aja gitu teman-teman. Karena kalau Salma tahu, William pasti akan ancang-ancang untuk bikin kebohongan baru yang terorganisir, entah itu bersama dengan Andi dan juga Dinda. Dan ini sih benar-benar cukup sedih sebetulnya. Karena kan William sama Salma tuh, terutama William ya, lagi mencoba untuk memperbaiki semuanya. Tapi ternyata apa yang dirasakan Salma dirasakan juga sama Argo. Apa yang Argo kini feeling kayaknya bener, Salma pun juga sama. Jadi ini memang tanda-tanda hubungan William dan Salma tuh sudah tidak baik-baik saja. Bukan karena Argo ya, atau ngebela Argo bukan, tapi emang kelihatan banget teman-teman. Emang susah sih kalau udah selingkuh, lalu juga kayak KDRT, fitnah, bahkan sampai bilang anak sendiri itu adalah aib, dan juga fitnah-fitnah Salma, dan juga masih banyak lagi. Ini kan sulit untuk diterima juga oleh akal sehatnya Salma. William tuh setiap minta maaf pasti berubah. Tapi kalau udah berubah, gitu lagi. Dan nanti minta maaf lagi. Dan setelahnya, baik lagi. Nah, siklus inilah yang benar-benar bikin Salma tuh juga jadi capek. Jangankan Salma, kita aja yang nonton capek banget ya teman-teman. Ada kesempatan Salma tegas, malah ngasih kesempatan. Jadi bingung juga. Tapi itu oke, gak apa-apa. Tapi memang kini Salma tuh udah bener-bener kayak udah gak tahan lagi. Bahkan ketika tahu William ini sering transfer uang kepada Dinda secara pribadi, bukan atas nama kantor. Lalu juga akan banyak lagi yang terbongkar. Masih penasaran kan? Nonton aja. Ini kan bener-bener bikin Salma pun juga, aduh ini tuh apa lagi?
Tapi kalau menurut Mimin ya, dengan akhirnya Salma tahu kalau William ini sering transfer Dinda 50 juta sejak 5 dan 6 tahun ke belakang, ini itu udah ngebuktiin kalau Tuhan tuh ingin memperlihatkan jalan yang benar untuk Salma. Karena nggak bisa dipungkiri, KDRT, perselingkuhan, itu adalah dua hal yang sangat sulit untuk diubah. Memang untuk kasusnya William ini kan terjebaknya karena hilaf dan lain sebagainya. Tapi kita kan nggak pernah tahu William ini tuh apakah cuma sekali hilaf sama Dinda atau justru banyak kesempatan yang lainnya. Karena William itu cukup misterius. Belum lagi kita kamera flashback aneh dan bikin geli dari William dan juga Dinda. Ini kan nunjukin kalau sebetulnya William tuh nggak bener-bener apa ya, sama Dinda tuh nggak bener-bener punya rasa atau nggak punya rasa, tapi ada sedikit yang akhirnya memunculkan bagaimana hilafnya mereka sehingga akhirnya lahirlah Lilia, ibaratnya kayak gitu. Berarti kan ini sebuah tanda sebetulnya kalau William tuh sama Dinda tuh masih kayak punya rahasia lagi yang belum semua orang tahu dan kita semua tahu. Sehingga ini benar-benar entah kenapanya, padahal sama belum tahu semua tapi kayak udah deh kayaknya pisah aja. Udah deh kayaknya udah nggak bisa lanjut lagi. Karena kan Salma pun juga punya contoh langsung, ibunya Bu Wita. Diselingkuhin iya, di KDRT tuh wah nggak perlu ditanya deh Pak Ridwan. Ini kan menjadi cermin sendiri buat Salma. Seperti yang kita semua tahu, yang namanya orang tua kan contoh kita pertama kali ya ngelihat dunia tuh seperti apa. Ketika kita waktu kecil ngeliat orang tua seperti apa, kita pasti ngikutin apa yang dirasa baik dari orang tua kita. Nah Salma pun juga sama. Kan Salma pernah bilang, dan William pun juga selalu ingat, Salma akan maafkan apa saja kecuali pada selingkuhan. Coba bayangin, KDRT aja waduh udah sering banget Salma masih maafin, tapi untuk perselingkuhan Salma gak mau maafin. Sehingga teman-teman jangan heran dan kaget ya kalau di episode malam ini Salma akan kembali melakukan penyelidikan, nanya-nanyain semuanya kepada William dan lain sebagainya. Karena kalau menurut Mimin, kalau Salma udah mode kayak gini, mode tegas, udah gak mau lagi kompromi sama William dan bikin William takut, ini adalah sudah waktu yang sangat tepat bagi William untuk mengakui semuanya. Mending ngaku aja. Karena kenapa? Sekarang tuh Salma lagi ngetes William nih, persis seperti yang dikatakan di video sebelumnya. Kalau William sampai bohong, semuanya akan selesai. Ingat ya, sekarang tuh Salma udah gak bodoh lagi. Setelah kehilangan anak nih, Mimin harus ngomong berulang-ulang, bener-bener ngebuka mata hati dan pikiran Salma untuk melihat dunia tuh gak lagi sama. Benar-benar berbeda, sehingga ke William pun juga begitu. Yang tadinya cinta sekarang sama sekali udah nggak ada lagi. Kenapa demikian? Ya memang susah teman-teman. Anak sendiri harus kehilangan, menanti bertahun-tahun. Tiba-tiba sang suami punya anak dari sahabatnya sendiri. Ayo coba, siapa yang gak sakit hati? Mana lihat transferannya William ke Dinda 50 juta setiap bulan, sedangkan pengeluaran kantor gak akan seperti itu dan sebagainya. Dan seperti yang kita semua tahu, William kalau udah ketahuan kayak gini akan nyuruh Andi dan Dinda untuk bikin seolah-olah kalau semua itu adalah urusan kantor, dan William ini akan beralasan kalau si Dinda ini itu tentang urusan pekerjaan dan sebagai asistennya. Ya kan terus kayak gitu seperti lingkaran setan teman-teman. Tapi Salma kan udah kadung gak percaya juga. Rasa pun juga sudah hilang sehingga Salma pun gak peduli. Ditambah lagi ketemu lagi inisial W dan juga D. Aduh si Dinda ini dicincin ketahuan, digembok cinta yang sebetulnya cuman gembok aja yang ditempel ke pagar juga ketahuan. Ini kan ngebuktiinnya kalau Tuhan tuh sebetulnya baik. Udah mulai ngebukain semuanya kepada Salma. Nisa lihat nih, ayo jangan dulu maafin, lihat dulu. Kayak gitu loh. Tanpa kita harus ngomong tuh bener-bener seolah-olah seperti itu. Ya kalau bagi Mimin dan mungkin teman-teman juga akan setuju, kita sepakat ya, yang terpenting tuh kebahagiaan dulu untuk Salma. Masalah nanti bagaimana, apakah bertahan dengan William atau enggak, biarkan menjadi waktu yang berbicara. Karena sesimpel gini, orang baik pasti akan dipertemukan kembali dengan orang baik. Orang jahat ya akan bertemu dengan orang jahat lagi. Dan ini akan menjadi bukti bagaimana apakah Salma mampu mempertahankan rumah tangganya atau justru sama sekali enggak setelah mengetahui transferan William kepada Dinda, inisial W dan D lagi, dan perselingkuhan Dinda dan William yang sesungguhnya. Ini aja sebetulnya tuh udah menjadi bukti bagaimana Salma tuh udah ini William banyak banget nih bohongnya. Aduh,
Pokoknya tuh Salma tuh udah menggerutu dalam hati, bareng-bareng sama William tapi nggak sehati. Pokoknya tuh kayak sepatu, tapi kanan kiri tuh nggak pernah sejalan lah. Sama kayak kaki kita kalau lagi jalan gitu teman-teman. Ini kan bikin Salma kayaknya udah aja deh. Tapi gimana nih menurut teman-teman? Apakah setelah melihat semua perselingkuhan ini, semua tanda-tanda perselingkuhan ini, apakah Salma harus menceraikan William? Atau bagaimana? Coba kalau teman-teman ada ide boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.